sampai ayatnya yang ke-20. Amsal pasal 10 ayat 16 sampai 20. Jika masing-masing kita sudah menemukan bagian pembacaan firman Tuhan ini, biarkanlah kita atau aplikasi kita terbuka sebelum kita baca dan merenungkannya. Mari berdoa. Bapa di sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup. Di saat ini kami mau belajar dan merenungkan bagian dari sabda kebenaran firman-Mu. Kami dalam nama Tuhan Yesus, biarlah Roh Kudus memberikan hikmat agar firman hari ini boleh memberikan kekuatan dan jalan kebenaran-Mu bagi dasar kami melakukan tugas kami masing-masing sepanjang minggu ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Sekali lagi, masih membawa dosa, dapat meninggalkan dirinya menuju jalan Tuhan, dan siapa mengabaikan Tuhan tersesat. Siapa menyembunyikan kebencian dusta di dirinya, siapa mengumpat adalah orang marah. Dalam banyak bicara pasti ada pelanggaran, tetapi siapa yang menahan dirinya berakal budi. Lidah orang benar seperti perak pilihan, tetapi pikiran orang fasik sedikit nilainya. Demikian jawab pembacaan Alkitab kita di saat ini. Kata firman yang berbahagia adalah setiap kita yang tidak hanya membaca dan mendengar, tetapi merenungkan dan melakukan kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan kita di setiap hari. Sekali lagi, malun sema. Rekan-rekan sekerja yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dari bagian pembacaan Alkitab yang sudah kita baca dan renungkan secara bersama di pagi hari ini, mungkin ada satu pertanyaan yang sangat sederhana buat kita sekalian jawab dan renungkan dalam hati kita masing-masing. Jika ada orang yang bertanya bagi masing-masing kita, mengapa Anda bekerja? Maka bisakah kita bertanya dalam hati dan merenungkan, mengapa saya bekerja? Nah, rekan-rekan kerja yang diberkati Tuhan, tentu saya dan saudara masing-masing kita memiliki jawaban yang berbeda. Ada yang mungkin menjawab untuk meniti karir, ada yang menjawab mungkin karena panggilan pengabdian, ada yang menjawab karena cita-cita, dan bahkan mungkin ada yang menjawab untuk mendapatkan penghasilan. Nah, rekan-rekan yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mungkin jawaban yang paling umum yang kita dengar adalah pilihan jawaban yang paling akhir tadi, yaitu untuk mendapatkan penghasilan atau mendapatkan gaji. Nah, gaji memang penting, namun kita bisa menyadari yang utama, kalau masing-masing kita, karena jika kita mendasarinya dengan gaji, ya, apalagi kalau gaji yang kita terima nominalnya tidak sesuai dengan harapan kita, atau mungkin sebanyak yang jaga curhat sampai hari ini kantor selamat pangan itu belum terima gaji, ya, proses keuangan dan lain-lain belum berjalan, sedangkan kebutuhan kepentingan kita pribadi, lepas pribadi, apalagi yang sudah berumah tangga, ada anak sekolah, anak kuliah. Dan ketika sekali lagi kita menjadikan soal ini adalah menjadi dasar, maka tentu pasti akan muncul yang namanya kekecewaan. Jemaat Tuhan, rekan-rekan yang terkasih, lalu sikap apa seperti yang Tuhan mau, atau motivasi apa yang Tuhan mau kita sebagai umat yang percaya kepadanya saat kita bekerja, atau singkatnya apa motivasi kita untuk bekerja sesuai dengan kehendak Tuhan. Bukan demi sesuatu yang untuk kita dapatkan, tetapi satu hal yang harus kita ingat adalah bekerja adalah bagian dari pengabdian kita, dan ketika kita mengabdikan diri dengan baik seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia, maka di dalamnya kita melakukan yang namanya ibadah. Rekan-rekan sekerja,
Jadi apapun pekerjaan yang kita lakukan, saya dan saudara, itu merupakan pemberian anugerah dari Tuhan sebagai anugerah, sebagai berkat, sehingga marilah kita manfaatkan anugerah. Tuhan kita yang ada di bumi ini bangga karena mempunyai pekerja yang bekerja dengan sepenuh hati. Amin. Sebagai persembahan. Sebagai persembahan yang hidup, Dan yang berkenan. kudus dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang sejati. Sembah Kau Tuhan. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Oleh karenanya, mari undang kita semua untuk berdiri sebagai pujian penutup. Kita akan nyanyikan lagu besar dan kita akan menyanyikan lagu rohani melayani lebih sungguh. Melayani lebih sungguh, melayani lebih sungguh. Tuhan lebih dulu melayani kepadaku, melayani lebih sungguh. Mengasihi anugerah, berkat, dan pemeliharaan dan kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus kiranya tinggal dan menyertai serta memberkati kehidupan kita, memberkati kehidupan rumah tangga kita masing-masing, dan memberkati tugas tanggung jawab kita di sepanjang minggu ini dan sampai seterusnya. Amin. Silakan duduk kembali, mari kita selesai dan serahkan kepada pewarta acara.